Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi hadil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Niki dongane ibu-ibu cawet ayu, Bu. Bapak-bapak awet ganteng. Niki Quran surat Yusuf ayat 3 doso setunggal. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Bertabaruk dengan ayat-ayat Al-Quran. Boleh. Syekhul Ibnu Taimiyah memberikan kaifiat tata caranya. Dibaca 3 kali. Tangannya ditutupkan ke mulut dan hidung. Kemudian ditiup 3 kali. Kemudian diusapkan ke seluruh wajah dan tubuh yang terjangkau. Ibnu Katsir dalam tafsirnya memberikan asbab nuzul ayat ini, yaitu ketika Zulaikha kebimbang dengan Yusuf. Mati bersama Zulaikha kebimbang dengan Yusuf. Kemudian Zulaikha dibuli oleh teman-teman perempuannya. Rumiyin itu menentang sosialita, dan Mesir menentang sosialita. Nah, ketika dia dibuli, kemudian dia mengundang teman-teman yang membuli itu ke rumah, diberi makan, diberi minum. Akhir acara, teman-temannya diberi pisau dan buah apel. Saat mereka pegang pisau dan buah apel, Nabi Yusuf oleh Zulaikha diminta keluar menemui teman-teman perempuannya. Dan para perempuan itu tidak lagi mengiris apel, tapi mengiris tangannya. Saking melihat tampannya Yusuf alaihissalam. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Yang pertama, Bapak sekalian, terima kasih saya diundang di Masjid Baitul Mukminin. Rumah sekolah niku pun Mojokerto. Kula napa mirsani niten Google Map. Gara-gara lak batu. Kok diarani liwat Cangar. Lewat Cangar mek sak jam 30 menit. Tapi kula mboten percaya. Google Map paling ketok ini. Wong Sidoarjo kok liwat Cangar. Akhirnya kita lewat gitu. Ternyata gila, Mas. Tadi saya nyampe ke sana kesowanan malih. Google Map nggih bingung. Google Map bingung, kula kita bingung. Masya Allah, itu memang
Google Map itu generasi 9 di NATO, ini generasi ke-9. Generasi ke-9 malah wong batu mulai kedung Dani ini dulu sebenarnya. Dani lagi generasi 1. Tiang Amerika ini kepingin ngebom jenengan golei, mbok jenengan mlebu kamar mandi ketemu Pak. Satelitnya itu orang Amerika. Pada tahun 2005 saya pernah tinggal di Kanada, di Vancouver. Musim kering, puasa Ramadan, posoni 21 jam. Kenapa ya? Sampai kuat apa puasa 21 jam? Petung jam yang gelire kok. 21 jam. 21 jam. Jadi hanya ada waktu 3 jam. Damel sholat maghrib, buka, isya, tarawih, tahajud, subuh, sahur, 3 jam. Mulai teng Indonesia ini masya Allah dasar. Mboten enten negara sak donya niki sing penake kaya Indonesia. Ayo. Jenengan gak ada harta sak miliar. Gesang teng padang pasir Arab Saudi. Seminggu mau dijamin modal. Soalnya teng mereka mboten enten tiang dodol cilok, gak ada wong dodol bakso, gak ada wong dodol es degan. Coba. Tapi teng Kedung Dani masih gablek duit. Urip di pinggir kali ngono lho Pak. Mbok 50 tahun lho. Niku Indonesia. Ngelambe kebeng niwak gogon, ana kiyutan gedang dipangan. Indonesia. Indonesia ini negeri yang tidak bisa diembargo. Betul sakit diembargo. Karena semua yang tumbuh bisa dimakan. Semua bisa dimakan. Buah-buahan berlimpah, sayur-sayuran berlimpah, air berlimpah. Indonesia. Saya pernah puasa di Abu Dhabi, di Oman, di Bahrain, di Qatar, Saudi. Teng mriku niku posone sepi nyenyet. Teng mriku nek batalne poso namine iftar. Iftar niku batalne poso kali kurma yang manis-manis 3 biji, 5 biji, 7 biji, yang penting ganjil, ditambah banyu setengah gelas pun. Teng Kedung Kedung Dani mboten enten iftar tapi takjil. Kolak sak mangkok, jemblem 5, berontak 7, telo 2. Mulai ditakoni wis buka Mas burung. Niku tiyang Indonesia. Saban pados mboten enten kaya Indonesia. Masya Allah Indonesia ini. Awak dhewe niku lek dereng dari sekul, niku dereng diarani mangan. Mbok pangsit 2 mangkok isih puluran. Itu Indonesia. Makanya kita harus bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur. Di Kanada itu saya kemudian karena tinggal 3 bulan, kula niku kali bojo kula dipun gawani iwak asin. Telu. Lah boleh kula nek tiyang batu ngarani klothok. Iwak klothok sing enak niku klothok ya telu. Kula derek koper, kula tutup pojok boten mampu. Kula teng mriku tinggal teng apartemen lantai 5. Apartemen ini lantai 30 pinten. Kepingin kula buka iwak klothok. Kangen Indonesia.
pados lenga kletik teng mriku mboten enten. Golek tabung gas mboten enten. Golek jaluan areng ya kan. Golek wajan ya kan. Lho kok wangi men urip di Kanada. Akhire kalau tak dulu kula open. Di listrik open listrik. 5 menit kula buka. Ambune kelung ibu juru lesawan. Indonesia. Kan 10 menit enten satpam mlebet Pak. NPYD kalau diketok, excuse me sir, saya dituduh mengganggu ketertiban umum. Soalnya kelotok ini kau mampu sampai ke lantai 35. Masya Allah, makanya Indonesia itu puntelah, buatnya enten kalau di Indonesia. Sampai dosi di Mekah, di Medina, ono selosor ngelumpuk pengajian rano, esok pengajian gak ono. Ini Indonesia, Turki ya sepinya nyet. Makanya kita itu harus bersyukur dengan orang Indonesia itu, bersyukur. Dan Indonesia ini yang taat, keagamanya taat, religius. Saking religiusin Pak, waktu sampai disembah, keris disembah, saking religiusin. Soalnya gak pedok Gusti Allah waktu tak sembah guys. Gak pedok waktu wit, gak pedok apa nyembah kali, nyembah perapatan, saking religiusnya. Nah, tiang ngoten niku mek gampang ngarahno, ngoten. Sing penting wis percaya nek Gusti Allah iki ono. Mek keliru, ngoten lho. Lah keliru niku tugase kula kali panjenengan benerno, mboten nyalahno. Yang salah itu dibeneraken, mboten disalahno. Nah, sing paling bahaya niku tiyang ateis. Lah wong ateis niku pun mboten percaya kali Gusti Allah. Gak percaya. Apa uben tekan ndi waktu ngono lahirmu tekan ndi tekan mbokmu tekan ndi tekan mbokne. Sapa sing gawe donya ana karepe dhewe niku tiyang ateis. Nah teng Indonesia mboten enten tiyang ateis, nyembah Gusti Allah mek keliru. Lah tugas kula kali panjenengan benerno. Nah niku tugas dakwah niku ngoten. Nah para jamaah sekalian, kula kali panjenengan iki tasih ilmu dah namine Pak AR Fakhrudin, Ketua PP Muhammadiyah 4,5 periode. Setelah Pak AR kemudian digantikan Pak Amin Rais. Nah Pak AR ini adalah Ketua PP Muhammadiyah yang paling lama, 4,5 periode. Pada masa Pak AR ini Muhammadiyah mengalami kejayaan yang luar biasa. Ratusan universitas berdiri, ratusan rumah sakit berdiri, ribuan sekolah berdiri. Itu masanya Pak AR Fakhrudin. Piyambakipun niku mek pegawai KUA golongan loro B, pensiun loro C. Pak AR itu bukan profesor, bukan doktor, mek pengulu, tapi beliau ini luar biasa. Pak AR ini juga bersahabat dengan Gus Dur. Dengan tadi imut Gus Dur, Abdurrahman Wahid. Nah, Pak AR itu menunjukkan bahwa wong Muhammadiyah kali tiyang NU niku sedulur, tunggal guru. Nah, makanya kita harus saling bekerja sama, saling support, boten saling mencela, boten saling menyesatkan. Salah satunya Pak AR niku. Pada tahun 85 Pak AR Fakhrudin diundang Gus Dur ten Tebuireng.
Waktu niku Gus Dur ketua PBNU, Pak R. Fakhrudin ketua PP Muhammadiyah. Diundang poso-poso, pun poso, buka, sholat maghrib, guyonan, bercengkrama, terus menjelang isya Pak R. Fakhrudin pamit mantuk. Soalnya biasanya lah, kalau kalian jenengan mulai terawih lah masih kalau sing 11. Pak R. gimana? Dan ini masih 23. Aku tak pamit. Gus, kula pun buka, kula pun sholat, niki ajeng isya, kula pamit mantuk. Apa jawaban Gus? Loh, dereng wae acara ini dereng mantu. Loh enten malih nggih, enten malih. Niki para jamaah ngersakaken panjenengan dados imam salat tarawih. Jenengan mantuna ngimami salat 23 di Masjid Polo NU. Ayo. Niki Gus Dur karepe ngerjain. Apakah Pak R menolak? Mboten. Nggih insyaallah kula saged. Pak Fakhrudin itu tiang Jawa Medok, boten saged mungel Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah. Boten saged an'amta alaihi, tapi an'amta ngalaihi. Ghairil maghdubi ngalaihi. Naik Jawa Medok. Nah, Isa Pak R Imam mantun isya menjelang tarawih, Pak Fakhrudin pamit teng jamaah, para jamaah, kula AR Fakhrudin ketua Muhammadiyah. Kula dipun aturi Gus Dur ngimami panjenengan salat tarawih. Damel cara NU napa cara Muhammadiyah. Semua jamaah sepakat NU berarti 23 rakaat. Biasanya bola NU 23 rakaat itu 15 menit mari. Lah Pak R boten, Pak. Sampai jam 8:30 isi oleh 8 rakaat. Dengkule jamaah redeg kabeh. Ketika jamaah redeg niku Pak R oleh balik ke belakang. Para jamaah lanjut 23 nopo witir, sepakat witir. Ini yang oleh Gus Dur disebut ulama Muhammadiyah yang bisa memuhammadiyahkan ribuan orang NU dalam semalam. Niku dakwah sing dijak boten nesu, tambah guyu. Nah, sekarang itu kita butuh ulama-ulama seperti Pak R itu. Waktu beliau di Bengkulu ditugaskan sebagai pengulu, diundang pas malam Jumat, diundang yasinan. Jenengan diundang yasinan tambah paruh begini mboten. Alah rata kawali. Pak R dipunaturi, Pak R malam Jumat benjang jenengan kula aturi yasinan. Napa jamaah iki insyaallah kula dugi. Datang terus tanya pada jamaah. Para jamaah berangkat yasinannya dari mana? Saking pundi berangkatnya? Para jamaah jawab, ya dari rumah masing-masing, Pak. Apa jawaban Pak R? Bagaimana kalau berangkatnya dari masjid? Loh, kok dari masjid? Iya, kita jamaah isya dulu loh nih. Wong jamaah yasin sing asale ora tahu jamaah isya nang masjid, dijak jamaah isya nang masjid. Satu dakwah. Ngajak sholat itu boten meteng tapi nyantai, kena. Akhirnya jamaah isya di masjid. Setelah jamaah isya di masjid terus berangkat ke tempat ngaji bareng-bareng. Sampai di tempat ngaji, Pak R tanya malih, corone ngaji dos pundi? Nggih biasa Pak R.
tawasulan, maos Fatihah, Yasin, donga berkatan mantuk. Kula nggak ada usul angsal. Usul nopo? Sebelum pulang Yasin itu kita kaji barang 1 atau 2 ayat. Loh jenengan kersuan insyaallah. Nah, dikaji ayat 1 sampai 5. Malam Jumat berikutnya di tempat lain bilang Pak gimana kalau ngajinya kemarin dilanjutkan ayat 6 sampai 10. Habis ngaji dikaji lagi ayat 11 sampai 15. 8 wulan jamaah Yasin berubah tadi ranting muka Fatihah. Niku dakwah itu mengajak, bukan mencela. Saya pernah diundang di Pekalongan di pesantren Raudhatul Thalibin miliknya Gus Mus. Yang jadi pembicara waktu itu 3 orang, Kiai Ali Yahya Lasem, saya, dan Gus Bahak waktu masih belum terkenal. Nah, ngaji hallnya Mbah Bisri Mustafa. Giliran Kiai Ali Yahya Lasem, beliau cerita bagus. Dia bilang saat dari Lasem ke Rembang di perempatan jalan ada lampu merah, mobilku berhenti. Tiba-tiba ada senuk menawarkan diri. Temen iki nama senuk, Pak? Enten senuk nggih? Nggih, paham maksudnya nggih? Senuk menawarkan diri. Om, malam ini butuh temannya. Yo, mari butuh teman. Dia masuk mobilku, dia ngomong saja sepanjang perjalanan. Kepalaku pusing, perutku mules, kata Kiai Hasan. Mambu parfum campur bau kelek. Mumet. Ngomong tak jalan. 100 meter dari tempat ngaji. Sorbanku tak pakai. Sarung kembali tak ikat, gamisku tak pakai, tasbihku tak pegang. Jangan tanya kagetnya senuk itu. Om Kiai ya aku Kiai. Maaf saya salah masuk gak? Kon gak salah masuk. Malam ini aku butuh teman sampai pagi. Malu ikut pengajian gak? Wong tadi senuk orang isin kok pengajian di sini. Sampai di tempat ngaji turun. Kiai bilang sama ibu-ibu, Bu, pinjem gamis dan kerudung. Damel nopo Pak Yai? Bunyai lali orang gamis. Bunyai dadaan. Bunyai lali orang gamis. Bawakan gamis, kerudung dipakai. Turun. Disambut selawat badan. Punya kok. Turun duduk di tempat terdepan VVIP. Usai ngaji, ibu-ibu sudah nunggu di kamar khusus, nunggu doa barokah. Punya jacaan langsung masuk kamar, berdoa dengan surat Fatihah yang 20 tahun sudah nggak pernah dibaca. Ada beberapa ayat yang hilang. Sirotol mustaqim hilang, Maliki Yaumiddin hilang. Tapi ibu-ibu tetap percaya Bunyai gak iso salah. Berarti ki Fatihah anyar. Selesai ngaji, selesai berdoa, dia berdiri, dicium pipi kanan kiri, disambut selawat batal, masuk mobil. Sampai di mobil dia bilang, Kiai, saya mohon maaf, saya telah banyak melakukan kesalahan. Mulai malam ini saya tobat. Apa jawaban Kiai Ali Hasan? Yo, Gusti Allah sih jogo rahasiamu. Nek Gusti Allah buka rahasiamu,
dadi opo kon? Mulai bengi ki awakmu tobat. Nggih Kyai, kula tak tobat. Apa kata Kyai Al-Yaras? Selama 30 tahun baru kalinya berdakwah. Karena lainnya cuma tausiah. Ngeten iki mek tausiah. Boten dakwah. Dakwah niku ngajak ahli khomer dadi ahli zikir. Dakwah niku ngajak ahli maksiat dadi ahli salat. Boten ngajak ahli salat, boten ngajak ahli Al-Qur'an. Ngeten iki panjenengan pun ahli sedekah, tak kokon sedekah. Pun seneng ngaji, tak jak ngaji. Nguyai banyu segoro. Dakwah niku ngajak ahli khomer dadi ahli zikir. Ngajak ahli maksiat dadi ahli salat. Lah lek ngoten niku berarti jenengan pun nanti dakwah apa derek? Ayo. Malah ngedul. Ngono wong maksiat didul. Lah terus kapan dakwah? Teng masjid kenceng. Khotibe kenceng ngomong innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Di masjid karena wong ngombe, karena wong mabuk, kendel khotibe. Di pasar wani yang minum. Kira kula sawang 1 juta. Kena genang puskesmas. Mulai mesti benjut nih. Dia orang ngadu jago innamal khamru temannya. Malah ngisi, malah kula lewat teng delok jago, kula malah melok delok. Gak wani ndani. Kenceng ngomong bid'ah. Kullu bid'atin dolalatin di masjid Muhammadiyah. Lah di masjid NU wani kan ngomong kullu bid'atin. Ayo. Ini dakwah itu. Sekarang ini banyak kita ini keren karo kanca dhewe. Karo kanca dhewe ini kenceng, gampang ngilokno, gampang nyalahno. Kancane rukuk gak kenceng titik dilokno. Sujud dengkule dhisik dilokno jarene unta kate turu. Lek tangane dhisik jarene koyo asu kate turu. Lha kok angel. Sembayang siji unta siji asu. Teng masjid kula gegeran Pak. Teng masjid Batu gegeran. Wong loro piting-pitingan. Lah apa cari rokok? Lah aku dilok asu. Aku nilai unta. Coba. Lek dengkul dhisik jari unta menderung. Lek tangane dhisik jari asu katuturu. Akhir kula pisah. Wis. Ora usah melok Udhaifah, ora usah melok Aisyah, melok mazhab Nurbani. Nopo Pak? Batuk dhisik. Kita gegeran urusan guru, gak entek. Imam Syafi'i dan Imam Malik gurunya berbeda pendapat sebanyak 5.679 ikhtilaf. Pakore ikhtilaf Pak bae. Jenenge nuding iku Pak enten 12 macem. Ten kitab Bidayatul Mujtahid. Nek jenengan nuding tahiyat niku 12 macem cara. Yang satu diangkat ketika at-tahiyat. Yang dua nunggu asyhadu. Nggih ta? Loro. Dua macam. Siji ketika sudah diangkat ngeten iki. Apakah digoyang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Papat. Sama melok sing pundi? Melok sing ngene, apa melok sing ngene? Yang keenam, dari tengah digoyang ke kanan atau digoyang ke kiri? Sama melok sing ngene, apa melok sing ngene? Macam-macam perkara nuding. Ketika nuding itu, apakah mata kita
tetap tertuju ke tempat sujud atau ke ujung jalan. Coba. Mulai kadang-kadang dadi tiyang pinter niku mboten penak. Perkara nuding mawon bingung, akhirnya gak nuding ini. Ngliprek. Sama sing modal ini apa sing modal ini? Coba. Itu nuding tuh. Perbedaan itu luar biasa. Karena itu kita harus saling menghormati, saling menghargai. Perbedaan itu biasa. Karena itu bukan rukun, hanya sunnah. Kita itu berbeda pendapat itu hanya sunnahnya saja. Wajibnya sami. Sami, Pak. Tiang NU lek salat maca Fatihah napa boten? Muhammadiyah maca napa boten? Niku lak rukun nggih. Wong NU ya maca Fatihah, wong Muhammadiyah ya maca Fatihah. Sing boten padha bismillah. Siji bismillah diwaca banter, siji itu. Tapi lak maca mek siji bis, siji mek. Wah. Takbir sami takbir Allahu Akbar takbir. Sing boten sami ngangkat tangan. Ngangkat tangan model ngeten niku sunah. Orang ngangkat tangan ora apa-apa. Jenengan eta sing pun nanti umroh kali haji. Nggih, jangan pirsani mriku lho. Ona wong sedekap mriku. Wis gak ono sedekap nang Indonesia. Kudu kowecem ini, siji ngene. Coba. Bisa dibebetan ini saling melorot. Untuk menggane titik ngono. Ha teng Arab Saudi teng Mekah udah meneng tok. Meneng adeg ya. Ngadeg. Terus cukup muska maca moro-moro rukul salat coba ilmu kari ngoten niku karena di bermazhab Hanafi. Nah perbedaan itu luar biasa urusan fikih. Makanya misalnya baru sekalian fatwa tarjih kita itu tidak pernah tapi selalu memberi alternatif. Bacaan iftitah itu ada berapa macam tarjih? Jenengan tambahin apa? Allahumma baik. Di tarjih ada 3 macam. Allahumma baik pun, wajah pun, kabirah pun. Tapi di antara 3 itu yang paling kuat Allahumma baik. Tapi tidak menyalahkan yang pakai wajah. Rukuk ada berapa macam bacaannya? Subhanallah boleh, subhanalladzim boleh, subhanallah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika waghfirli boleh. 3. Basmalah juga boleh dibaca sir, boleh dibaca jahan, boleh. Niki kudune mulutan Pak. Kok boten wani mulutan apa? Hukum mulutan teng tarjih apa Mas? Mubah. Sekembali ke tarjih Pak. Beragama kita Muhammadiyah itu kembali ke tarjih. Di luar ada yang bilang haram, bilang bid'ah sakarep. Tapi Muhammadiyah menyebutkan bahwa hukum memperingati Maulid adalah mubah. Tarjih mubah. Tidak ada dalil yang melarang, tidak ada dalil yang memerintahkan. Ini perkara ijtihadiyah. Itu Muhammadiyah. Banyak orang berpendapat Maulid haram. Loh, itu pendapatnya sopo ya? Muhammadiyah berpendapat mubah. Musik mubah. Ada yang mengharapkan musik, bahkan ada dijahit kafir-kafir no.
Hukum musik itu mubah. Perayaan Maulid mubah. Milad Muhammadiyah mubah. Jangan nanti milad Muhammadiyah, milad Aisyah, milad pemuda, milad Syiah. Maunya mau Muhammadiyah itu organisasi modern. Ini sebenarnya nggak usah diperdebatkan karena ini dia ada di majelis takjim. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia itu adalah untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh dalam diri Muhammad itu terdapat akhlak yang terpuji. Luar biasa akhlaknya Nabi. Salah satu akhlak Nabi yang luar biasa itu ditunjukkan kepada istri-istrinya. Dalam tafsir At-Tabari ada kisah bagus tentang Nabi Muhammad SAW punya kebiasaan dibikinkan minum oleh istrinya di setiap pagi. Giliran Sayyidah Aisyah membikinkan minuman buat Nabi. Biasanya oleh Rasulullah SAW minuman itu selalu disisakan separuh. Yang separuh diminum, yang separuh diminum oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ketika minum itu persis di bekas bibir Rasulullah untuk melahirkan sikap sakinah, mawaddah, warahmah. Nah ibu-ibu, suatu kali Aisyah dibikinkan minuman, tapi Rasulullah tidak disisakan, minuman itu dihabiskan seluruhnya. Sayyidah Aisyah mendekat, ya Rasulullah, mana bagianku? Kenapa minumannya dihabiskan semua? Rasulullah hanya tersenyum. Kemudian Aisyah mengambil gelas itu, beliau kembali ke dapur, bikin minuman yang sama. Betapa kagetnya Sayyidah Aisyah, ternyata tempawon gulone telas. Dan yang disajikan kepada Rasulullah tadi bukan gula, tapi uyah. Kenapa oleh Rasulullah dihabiskan? Karena Rasul tidak ingin Aisyah kecewa. Kanjeng Nabi niku nek seneng guyu, nek boten seneng mendel. Nah, Bu Winjing dicoba. Bapak-bapak saking Sabin, saking Tegal, saking Kantor, sampeyan damelaken teh dikei uyah. Lek dientekaken ditelasaken, berarti bapak-bapak tadi sayang kali jenengan. Tapi nek gelas dibanting, berarti sami kali kula. Coba. Itu akhlak Rasulullah. Luar biasa Rasulullah itu, akhlaknya bagus. Rasulullah tidak suka mencela, Rasulullah tidak suka melaknat. Pernah suatu kali Rasulullah SAW puasa sunnah. Menjelang maghrib, ba'da asar, ada salah seorang sahabat Nabi yang ingin sekali memberi hadiah kepada Rasulullah. Rasulullah itu tidak boleh terima sedekah, tapi boleh terima hadiah. Jadi kalau ada ngaku keturunannya Nabi, golek sedekah haram hukumnya. Jadi Nabi tidak boleh terima sedekah, tidak boleh, apalagi minta. Tapi boleh terima hadiah. Ada sahabat kemudian ingin seorang fakir, dia ingin beri hadiah kepada Rasulullah. Dia nggak punya apa-apa kecuali 3 pohon anggur yang tumbuh di halaman rumahnya. Dikumpulkan anggur itu, yang masak dikumpulkan di mangkok penuh selama seminggu. Dia kemudian
datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada buah anggur, hadiah buatmu. Abu Bakar memberi isyarat, Rasulullah kosong. Jangan tanya kecewanya orang yang memberi tadi. Sudah seminggu dia mengumpulkan anggur, ingin dihadiahkan kepada Rasulullah, ternyata Rasulullah puasa. Dia balik pulang dengan kecewa. Kemudian Rasulullah memanggil, ya fulan, mendekat. Dia mendekat. Mana anggurnya? Didekatkan, diambil oleh Rasulullah, dimakan, dikunyah, ditelan, tersenyum, diambil lagi, dimakan, dikunyah, ditelan, tersenyum, sampai seluruh anggur dalam mangkok habis. Jangan tanya sukacitanya orang tadi. Wahai istriku, hadiah kita dihabiskan oleh Rasulullah. Senang. Hadiah diterima oleh Rasulullah, senang banget. Nah, beda dengan kondisi yang di samping kanan kiri Rasulullah. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Abu Hurairah, ada Sayyidina Abu Darda. Mendekat, ya Rasulullah, biasanya Anda ini berbagi. Ketika ada hadiah susu, kami yang minum duluan, Anda yang belakangan. Niki kok boten. Anggur kok jenengan telasaken sedaya. Kula pun seminggu boten mangan. Kula pun 3 dina boten mangan. Napa jabe kanjeng Nabi? Awakmu mangeruh. Anggur iku mang rasane sepet. Prasamu mang aku guyu aku mang ngempet. Nek anggur ku tak kasih kon awakmu mesti kok utama. Mesti kok lepeh. Nek mbok lepeh, betapa kecewanya orang yang memberi. Coba. Rasulullah tidak ingin mengecewakan orang yang memberi. Mokel Pak Rasulullah. Mokel kalau anggur sepet. Ini kan kemudian para ulama seperti Imam Ahmad, Imam Malik mengistinbat hukum tentang boleh mokelnya tiang poso sunnah. Tiang poso sunnah itu kata Imam Syafi'i ibarat rojo, boleh meneruskan, boleh mokel. Kalau kita tadi mokel, ada hidangan mokel, dapat 2 pahala. Pahala poso ini tetap utuh, ditambah polo nyeneng wong sing ngekeki. Ini belum banyak. Ya bos lah, benjing nek poso Kemis jam-jam 1 sama nge-share di grup WA. Kalau sini cak mokel lah ini. Coba. Betapa indahnya Islam itu. Islam itu lembut, bosan kaku-kaku. Berusaha kesusu mlebu swarga. Swarga tasih digembok lah. Besok kalau dibuka tasih besok ngene Kanjeng Nabi. Saking kesusu balik kan. Loh, sing dikunci rek. Balik. Nah, itu betapa Islam itu sangat indah. Rasulullah itu uswah hasanah. Teladan yang luar biasa. Dalam sholat, dalam ketemu sahabat, ketemu istrinya, di mana-mana belum menunjukkan akhlak yang luar biasa. Pada saat sholat misalnya, pernah suatu kali Rasulullah SAW itu rukuk, dan rukuknya lama sekali, tidak seperti biasa. Usai sholat, Sayyidina Umar mendekat, ya Rasulullah, rukuknya tadi kok lama banget. Walaupun mau tasbih 100 kali jangan betul tidak. Abu Bakar bilang, saya malah sudah 200 kali. Ini dalam kitab sunnah apa? Kitab sifat sholat Nabi, saya Al-Albani disebutkan gitu. Apa jawaban Rasulullah? Aku tadi nunggu Ali uzur.
Karena waktu dia berjalan ke masjid hendak sholat, dia temukan ono rondo Yahudi banyune tekok sumur kutah. Oleh Ali digawakno nang omahe wong Yahudi, digawakno nang omahe. Karena itulah kemudian Ali terlambat. Nah, Rasulullah itu diberi mukjizat punggungnya bisa melihat. Jadi punggung Rasulullah itu bisa ngecek jamaah di belakang. Makanya kalau saranakan imam itu kemudian spioni. Berarti imam itu cek iso ndelok mburi. Dari kamera itu. Nah, kenapa? Saya perpanjang ruku agar Ali bisa takbir dan ruku bersamaku, tak hitung sak rakaat. Nah, ini. Kemudian para sahabat bertanya, lah Fatihah ya Rasulullah, Fatihah melo imam. Ini pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i boten yang salah. Karena tetap kudu oleh Fatihah. La sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Tidak disebut sholat kalau dia tidak mendapatkan satu Fatihah. Tapi ini para ulama kalau menyatakan iki nek sholat munfarid. Nek sholat berjamaah Fatihah yang imam. Ini pentingnya kita ngaji ilmu. Nah, suatu kali saya nyoba, enten imam, makmumnya rada telat. Kulo perpanjang, karena makmumnya gak tahu ngaji orang dulu. Tak itu loh, sih berada HP, sarung, koplo, karuku-ruku, coba. Karena makmumnya tidak paham. Kalau makmumnya paham langsung set Allahu Akbar ruku. Klop. Tapi karena betul klop, imamnya paham, makmumnya tidak paham. Di tempat lain beda lagi. Makmumnya paham, imamnya tidak paham. Makmumnya semoyo-moyo dan Allahu Akbar, imamnya sami Allahu liman hamidah. Waduh, kan situ. Itu pentingnya klop. Antara imam dan makmum itu klop. Nah, misalnya di kitab Hilyatul Tobakot pernah disebutkan kisah lucu. Ada seorang barusan mondok pulang hafal Quran. Kemudian oleh bapaknya dia disuruh jadi imam sholat. Begitu jadi imam sholat, langsung pertama dia baca surat Waqiah. Idza waqatil waqiah laisa liwaqadiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Makmumi subhanallah. Keliru. Ganti tabarok. Tabarakalladzi biyadil mulk. Subhanallah. Salamane. Mudun lam yakuni ladzina kafaru. Subhanallah. Salamane. Mudun kul wallahu Kul wallahu ahad. Subhanallah. Stres, mumet, salah terus. Akhirnya ada orang belakang gurung kemelak sholat, mari wudu ngomong. Rikoman rumoco Fatihah jahat. Jadi imamnya tadi lali moco Fatihah, langsung surat. Tapi apa? Jamaah ingatnya bisa enggak ingatkan? Kan enggak bisa. Subhanallah. Ibu gue plak-plok dong. Inilah kemudian Syekh Ibnu Taimiyah bilang bahwa fikih itu enggak bisa mengcover. Ya apa caranya ngomong? Enggak bisa. Enggak bisa pakai mengingatkan cara seperti itu, enggak bisa. Nah, akhirnya kecuali ada orang yang mau membatalkan diri. Kisah bagus ketika Prof. Amin Rais, Buya Syafi'i Ma'arif, Qadril Zubair, Prof. Din di Masjid Atin sholat duhur.
Prof D mempersilahkan Buya, Buya mempersilahkan Pak Amin, Pak Amin mempersilahkan Godwell, persilakan akhir kalau sing dadi imam mburi nyelono ana wong imam. Lohore petung rekaat. Inilah kemudian Pak Amin bilang mangkani wong mukmin iku kudu ana sing gelem dadi imam. Cak ora dimami wong gendeng. Coba, ini kisah nyata. Kisah nyata. Lalu wong mukmin karo sing gelem dadi imam. Ojo nyalahno lek dimami wong gendeng. Dimami lohor petung rekaat kate lapo. Pak Amin manut mek bingung. Subhanallah, subhanallah. Imamnya gak ngurus. Nah, ini bagus sekalian. Ini beberapa hikmah. Karena itu, mari kita dalam beragama, saya sering mengatakan jaga hati. Penting jaga hati. Kemudian yang kedua, jaga lisan. Jangan pernah berpikiran buruk kepada teman, kepada saudara yang barangkali tidak sama dengan kita. Mungkin sholat, caranya sholat beda sedikit, caranya wudhu beda sedikit, caranya pakai celana beda sedikit, caranya pakai kopiah beda sedikit. Tidak apa-apa, lapang dada, saling ridho. Ini pentingnya kita hidup di zaman seperti ini. Oh, kita itu kalau nuruti perbedaan, masya Allah, kan enteki, tidak ada habisnya. Maka yang pertama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, para ulama salaf saleh itu ketika mereka berbeda pendapat, yang diutamakan adalah adab. Bukan azab, adab. Berbeda pendapat, adab. Imam Ahmad di sebuah majelis begini, dia ditanya oleh muridnya, "Wahai Imam, apakah menyela-nyelai jari tangan dan menyela-nyelai jari kaki pada saat wudhu adalah sunnah?" Imam Ahmad menjawab, tidak. Di pojok paling belakang duduk Al-Iyah. Dia sudah mendengar hadis yang menyebutkan bahwa menyela-nyelai jari tangan dan jari kaki adalah sunnah. Persoalannya, apakah Al-Iyah langsung ngacu, langsung interupsi, langsung protes? Tidak. Al-Iyah menunggu semua jamaah pulang. Ketika jamaah pulang, dia mendekat kepada Imam Ahmad sambil berbisik, "Wahai Imam, sesungguhnya aku telah mendengar hadis yang menyatakan bahwa menyela-nyelai jari tangan dan jari kaki pada saat wudhu adalah sunnah." Adab. Seminggu kemudian di pengajian yang sama, Imam Ahmad berkata bahwa menyela-nyelai jari tangan dan jari kaki adalah sunnah. Adab. Sekarang ini banyak orang tidak punya adab. Pinter-pinter tapi tidak punya akhlak. Berdebat di depan publik, saling menyesatkan, saling mengkafirkan. Umat di bawah bingung, sing bener sing endi. Karena tidak mengedepankan adab. Buya Hamka suatu kali diundang pada tahun 75, diundang ke Hijaz bersama Ki Haji Idham Khalid dan rombongan. Sampai di Hijaz subuh, Buya Hamka didaulat menjadi imam sholat subuh. Ulama Muhammadiyah yang tidak biasa pakai kunut, tapi saat di sholat subuh saat itu tiba-tiba beliau pakai kunut. Lukman Harun usai sholat bingung, Buya, kenapa ada pakai kunut?
Bukannya selama ini kita tidak pakai? Apa jawabanmu ya engkau? Di belakangku ada Kiai Haji Idham Khalid, ketua PBNU. Apakah saya tidak boleh menghormatinya? Saling menghormati. Imam Syafi'i sama. Beliau berfatwa salat subuh harus pakai kunut. Imam Malik berfatwa salat subuh tidak pakai kunut. Ketika Imam Malik wafat, Imam Syafi'i diminta menggantikan Imam Malik menjadikan imam di Masjid Kufah. Imam Syafi'i yang selalu pakai kunut, tiba-tiba saat itu tidak pakai kunut selama 3 bulan. Kemudian muridnya mendekat, "Wahai Imam, bukannya selama ini Anda pakai kunut, tapi 3 bulan ini Anda tidak pakai kunut?" Apa jawaban Imam Syafi'i? "Ini masjid guruku. Beliau berfatwa tidak pakai kunut. Apakah saya tidak boleh menghormatinya?" Saling menghormati. Nah, itulah Bapak sekalian, ini adalah kunci kita beragama. Jadi beragama itu kuncinya saling menghormati, saling menghargai. Ini adalah problem hidup akan selesai jika agama dibuat sesuai dengan tuntunan. Seperti Kiai Dahlan ketika ditanya agama itu apa, beliau mengambil biola. Biolanya diputar, bagus sekali, ya apa rasanya? Sekecoh, menenteramkan, mendamaikan. Terus dipanggil sang itu, "Sekarang kamu yang main." Sang itu main. Ya apa rasanya? Baik, kuping lu berepek ini. Itu agama. Agama itu di tangan yang salah, susah kita ngilok notok ya. Salah didik dilokno, keliru didik dilokno, berat. Nah, makanya beragama itu saling menghargai, saling menghormati, berlapang dada, legowo. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, biasanya kita ada tanya jawab. Tidak apa-apa kalau ada tanya jawab, nyantai mawon. Nggih, monggo. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tanya jawab saya jawab, kalau bisa, kalau belum bisa kalau semuanya. Oke, nyantai mawon. Ibu-ibu, nggih, monggo. Nggih. Nggih, nggih. Nggih. Secara keseluruhan sholat witir itu yang baik pada waktu apa? Apakah isya langsung witir, apakah di tengah malam atau di akhir malam? Nah, ketika ditanya begitu, Rasulullah SAW menghentikan sholat witir sing paling apik iku lek dikerjakan. Lek dikerjakan. Sayyidina Umar tanya, "Ya Rasulullah, sholat malam yang paling baik itu apa?" Rasul jawab, "Awal malam." Sayyidina Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, sholat malam yang paling baik apa?" Akhir malam. Saya ngomong, Gusti Allah lu modeli Umar kali modeli Abu Bakar. Umar itu modeli wong turu bleksek. Lebih turu gak kuatan. Nah, bagi Sayyidina Umar, sholat di awal malam lebih baik daripada di akhir malam. Soalnya di akhir malam Sayyidina Umar gak tanya. Tapi Abu Bakar orang yang taat, jam 3 bengi mesti tanya. Sing boten penak iki lek wong niat tok. Tapi boten napa-napa ya. Niat kan pahalane setunggal. Aku
tahajud, tangini duha. Mending niat tahajud ini tangini subuh. Ngoten Pak. Jadi semua boleh. Di awal malam boleh, di tengah malam boleh, di akhir malam boleh. Cuma yang paling baik memang di akhir malam. Tapi di akhir malam betul sakit, di awal malam itu lebih baik. Pernah Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ayul a'malu afdal. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Pertanyaan sama, 4 orang bertanya dengan pertanyaan yang sama, dijawab dengan jawaban yang berbeda. Ayul a'malu afdal. Rasul jawab, birrul walidain. Datang lagi orang kedua, ayul a'malu afdal, jihad fisabilillah. Datang lagi orang ketiga, ayul a'malu afdal, haji mabrur. Ayul a'malu afdal, sedekah jariyah. Napa kok ngoten? Karena Nabi Muhammad jawab tergantung sing tanet. Nah ini. Namun itu seorang pendidik, laki-laki, pemuda, gagah, pinter nunggang kuda, pinter mana, jihad. Tapi lek kula tanget, jenengan misalnya kula kali sampean budal nang Palestina, di kono malah dadi urusan. Malah orang bantu orang Palestina, awak di malah ribut be asam urat, ribut be encok. Yang tuwek-tuwek pun malah jihad, keliru malah. Lah nyekel akal 15 kali peluru sing abote setengah kintal itu kan kuat kali kula. Ndak kuat sudah. Maka pemuda gagah, kuat, sampai jihad, nang maksudnya budak. Lupa. Nek kula kali jenengan wis jaga masjid. Yang kedua, ayu amal afdal, birrul walidain. Karena di rumah ada orang tua yang butuh dirawat. Itu jihadnya. Ayu amal afdal, haji mabrur. Wis mampu lunga kaji turu budal-budal. Ayu amal afdal, sedekah jariyah, sugih medhit. Nah itu. Jadi Rasulullah begitu, luwes, lentur, berwawasan, itu Rasulullah. Betul langsung, leka ini gak enggak, selalu memberi alternatif. Nah itu, nggih, apa wali? Monggo ibu-ibu. Ampun. Biasanya dari doa. Nggih. Doa sampai alhamdulillah. Awak dhewe iki kadang agama ini minimalis ya. Boleh loh Pak mengawali acara itu dengan baca umul kita, boleh. Mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah itu diawali dengan Al-Fatihah. Bersama umul kita, marilah acara ini kita awali dengan umul kita, boleh. Sebutan umul kita dikirim no, tapi dipakai itu boleh. Jadi mohon nanti ditarjim di sini ada pengajian tarjim. Nah, di sini ada tarjim. Fatwa tarjih itu dikaji. Apa hukumnya musik, bagaimana sholat tarawih, bagaimana sholat iftitah, biar kita tidak banyak berbeda, minimal paham. Enten balik, monggo nggak bisa lihat. Ada pertanyaan silakan. Oke, kalau nanti kita bantu ketua MUI, rada telat nih. Ketua Majelis Ulama Indonesia kita bantu. Satu-satunya orang Muhammadiyah yang jadi ketua MUI saya.
Biasanya mesti wong NU. Tapi saya ceramah di depan orang NU banyak Pak. Saya sering. Di Surabaya, di Malang, saya ini juga muntasar majelis al-hikmah. Si majelis maulid majelis tahlil yang ribuan itu saya. Muntasarnya saya. Dan itu kalau saya sampai ceramah. Saya sudah 35 kali lebih. Hari ini sekalian yang berikan tausiah Ustadz Nurbani Yusuf, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu. Wah ini loh. Dan mereka insya Allah menerima itu dengan saya. Saya nyampaikan Bapak Ibu, sinten ingkang sanjang tiyang Muhammadiyah nek salat boten maos usoli. Kula jawab maos mek jenengan boten mireng. Kita kan baca dalam hati. Baca loh Pak. Niat itu cuma kita dalam hati, mereka dilisankan. Bedanya kan itu. Podo niati mek siji dilisanno, siji jero ati. Sinten ingkang sanjang tiyang Muhammadiyah boten nate selamatan mek jenengan boten kula undang. Bapak Ibu sinten ingkang sanjang tiyang Muhammadiyah boten nate sholawat mek boten kula speaker. Lho. Mari napa bedanya? Awak dhewe iki golek titik persamaan, boten pados titik perbedaan. Mula penak ya, beragam ngoten penak ya. Sekecok. Boten sepuan, masyaallah. Insyaallah tiang NU mlebu swarga, wong Muhammadiyah yo mlebu swarga. Insyaallah besok kita bertetangga. Nggih mboten mosok wong NU neraka, mboten ta. Wae mama tiang mlebu swarga dhewe, swargane sepi nyenyet ganti tangga. Semua orang masuk surga nanti. Maca la ilaha illallah ada masuk surga. Ma min abdi faqala la ilaha illallah taqala jannah. Bayangkan. La ilaha illallah enggak pakai Muhammad Rasulullah. Ma min abdi faqala la ilaha illallah taqala jannah. Sapa sapane hambaku sing wis tau muni la ilaha illallah mlebu swarga. Abu Dzar kemudian bertanya, penasaran. Fakultu ya Rasulullah. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Fakultu ya Rasulullah, pertanyaannya ekstrim. Fa insana fa insar. Kemudian aku bertanya kepada ya Rasulullah, ya Rasulullah, meskipun dia berzina dan mencuri. Rasul jawab, nah, fa insana fa insar. Iya, masih nyolong, masih zina. Bertanya lagi yang kedua, penasaran. Fakultu ya Rasulullah, fa insana fa insar. Rasul jawab, nah, masih nyolong, masih zina. Tanya yang ketiga, fakultu ya Rasulullah fa insana fa insar. Rasul jawab, iya kandhani kok. Ngoten Pak. Mek cuma masalahe mlebu swarga nih kapan. Nah, yang mlebu swarga niku macam-macam. Ada yang secepat kilat, ada yang seperti naik kuda, ada yang seperti naik onta, ada yang berlari, berjalan, ngesot, berangkat. Lah tiyang niki kira-kira mlebu swarga sing kari dhewe. Ketika surga sudah hampir ditutup, neraka sudah hampir ditutup, Rasul masih berdoa, syafaat al-uzma. Ya Allah, barangkali ada umatku yang masih ketinggalan. Kuwalai, karena la ilaha illallah itu tidak bisa dibakar api neraka. Dia bertempat paling bawah, paling dalam. Digolai ketemu, kemudian dia diambil, dimandikan di sungai Al-Hayat.
utuh kembali, tapi dia tidak dimasukkan surga. Mek disolot no geni neraka. Napa Pak? Bosone disolot laken lho. Mek di apa ya? Iki genine apa dipikir nyawang ngono lho. Jaraknya 70 tahun perjalanan. Tapi sudah cukup membuat wajahnya meleleh. Dia berdoa terus. Ya Rabb, palingkan wajahku dari api neraka. Kemudian Gusti Allah ini hadisnya panjang, dan ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mensyarah, Gusti Allah tertawa melihat kelakuan hambanya ini. Ketika Gusti Allah berkata, nek kamu sudah tak kabulkan, wajahmu sudah tak palingkan dari neraka, apakah kamu tidak minta yang lain? Dia bersumpah, wallahu biyadi binafsi, demi jiwaku yang berada di tanganmu, aku tidak akan minta yang lain. Dinger ketok wit-witan ndonga malih, duh Gusti, mbok kula sampeyan nyupaken nek wit niku teng mriki panas. Jare Gusti Allah, jare nek kon gak njaluk liyane. Wallahu biyadi binafsi, demi kagunganmu, demi kebesaranmu, aku tidak akan minta yang lainnya. Dideken isor wit-witan. Ero lawan swarga. Duh Gusti, mbok kula sampeyan cedaken nek lawan swarga. Jare kon gak njaluk liyane. Wallahu biyadi binafsi. Bersumpah malih, dekek lawan swarga. Dek lawan swarga, ruang di swarga mlaku-mlaku kok pewek. Duh Gusti, mbok kula sampeyan lebetaken swarga. Jare kon mangkat njaluk liyane, dilebokno swarga. Berpuluh-puluh tahun mek riwari tok. Nah, swarga kaplinganipun bek. Kaplingan surga sudah penuh, wis gak nggih. Dia berdoa, duh Gusti, mboten enten kaplingan sing kodhong-kodhong. Emper-emperan titik gitu. Apa kata Allah? Uidat lis samawati wal ardh. Buatkan dia surga seluas langit dan bumi. Surga paling entek ini mulai uidat lis samawati wal ardh. Tambahan sangan ini sampai angan-angan entek. Surga itu ada 100 tingkat. Tingkat yang pertama namanya surga Firdaus. Niki surgane para nabi, para rasul, para aulia. Paling bawah surga Aden. Lah kinten-kinten wong niku mlebu surga Aden, tapi ada sing paling entek. Lah waduh mboten, Pak. Jenengan mung salat komplit, salat komplit, tahajud komplit, posone komplit, insyaallah surga Firdaus. Makanya mari kita berdoa, semoga Allah memberikan ijabah kepada kita, memberikan kelapangan rezeki, kemudahan, kesehatan. Wahdinya al-Fatihah. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa dini sultani. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa salawat itu doa yang paling tinggi. Kita kadang-kadang tidak tahu kalau salawat itu doa.
Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berilah keselamatan dan kedamaian kepada Nabi Muhammad. Amin. Kama sholaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau memberikan keselamatan dan kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim. Amin. Ya Allah, berilah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Amin. Sebagaimana engkau memberikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Amin. Gitu. Cara kita tahu itu sholawat itu dalam doa. Jadi Allah menjenengan misalnya donga wis rawat kakek sing dijaluk sholawat. Insya Allah dengan doa sholawat itu 30 hajat kita di dunia dikabulkan dan 70 hajat kita di akhirat dikabulkan dengan sholawat. Pakatan bila bisa bilang astagfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.